Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore. Jadi kita kumpul lagi untuk bahas tugas diskusi kita tentang nilai berakhlak. Kali ini kita akan bahas tentang nilai yang kolaboratif. Untuk kegiatannya masih sama ya, tentang evaluasi tunggakan pekerjaan di Kanta. Nah, yang berubah itu di bagian tahapan kegiatannya. Kalau sebelumnya kita ambil proses menyiapkan konsep, sekarang kita menyiapkan ruangan rapat. Untuk outputnya juga masih sama, jadi kita lanjut ke kolom 5 tentang keterkaitan substansi mata pelatihan. Oke, yang pertama nilai kolaboratif yang pertama itu memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Apa dari teman-teman ada saran? Eh, aku ada saran, Mbak. Gimana kalau misalnya kita untuk nilai kolaboratif yang memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, itu kita melibatkan tim sekretariat untuk penataan logistik, unit IT untuk penyediaan dan pengujian perangkat audio visual, serta tim kebersihan untuk menjamin kenyamanan ruangan, sehingga rapat dapat diselenggarakan secara optimal dan tepat waktu. Setuju sih dengan pendapatnya kami, Kak. Karena dengan melibatkan banyak pihak nih sampai tim kebersihan, selain memastikan kesiapan teknis ruang rapat, hal itu juga bisa menumbuhkan rasa saling menghargai antar pegawai serta memperkuat semangat kerja di lingkungan kantor. Mungkin itu sih dari saya. Mungkin Ya, ada ya, teman-teman yang ingin menambahkan. ya bagaimana teman-teman? Karena kan kalau yang dari jelasin tadi dari Mbak Mita dan ditambahin sama Mbak Yuni itu sudah memberikan gambaran untuk kode perilaku memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Tapi mungkin dari teman ada yang mau ditambahkan lagi atau udah sepakat? Sepakat. Sepakat, Mbak. Oke, karena udah sepakat, kita lanjut ke kode perilaku selanjutnya, yaitu terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Nah, untuk bagian ini ada saran lagi? Izin, Mbak, Ya, silakan. untuk terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan tambah, kita bisa menerima masukan dan ide dari berbagai pihak seperti meminta tim IT untuk mengintegrasikan sistem video conference yang lebih canggih dan berkolaborasi dengan unit logistik untuk mengatur tata letak kursi yang mendukung diskusi interaktif sehingga ruangan dapat tidak hanya siap tapi juga mampu meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. Oke, itu tadi kalau dari Mas Ferdi. Oke, kalau dari teman-teman yang lain ada tambahan atau mungkin perbaikan dari yang disampaikan oleh Mas Ferdi terkait kita meminta masukan dari misalnya tim IT atau dari tim logistik untuk menyiapkan ruang rapat. Menurut saya itu sudah termasuk terbuka dalam bekerja sama sih, karena seperti pembelajaran tadi dari Pak Erwin, itu ya menerima masukan. Itu termasuk juga bentuk kita terbuka untuk bekerja sama. Jadi menurut saya pendapat dari Mas Ferdi ini sudah mencangkup nilai yang terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Oke, kalau Mbak Mita udah katanya udah mencakup ya. Kalau yang lainnya gimana? Pakat? Kita, kita Sepakat, pakai ini aja sepakat. ya. Oke, oke. Kita pakai itu aja. Oke, kalau begitu kita lanjut ke kode perilaku selanjutnya ya, yaitu menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Bisa barangkali ada yang punya ide? Saran, Mbak. Iya, Mbak. Ya. Nah, Untuk bagaimana kita menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama, itu kita bisa melakukan koordinasi. Nah, dengan koordinasi dengan sekretariat untuk bagaimana penataan ruang ruang itu, terus juga pada personil IT untuk mengaktifkan perangkat teknologi dan alokasi anggaran kantor untuk penyediaan logistik guna memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang optimal dan fungsional sebelum rapat itu dimulai. oke, jadi itu tadi kalau dari Mbak Tina, kita tuh melakukan koordinasi dengan sekretariat, personal IT. Jadi kita memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang optimal sehingga kita bisa melakukan rapat dengan baik sebelum
baik sebelum dimulai, saat berlangsung ataupun setelah rapat. Ada saran dari teman yang lain? Kalau aku sih setuju ke ini soal dari pendapat yang tadi udah dijelaskan tuh, karena dengan berkoordinasi nih lintas bagian seperti sekretariat, IT, dan keuangan, terus juga memanfaatkan sumber daya yang ada, itu juga menunjukkan bahwa perencanaan itu disusun secara matang. Terus kerjasama yang baik juga, sehingga rapat-rapat itu bisa berjalan dengan tertib dan efisien. Ya, betul banget. Menurut saya juga sepaham dengan pendapat Mbak Tina dan Mbak Yuni. Kalau yang lainnya gimana? Sepakat, Mbak. Oke, jadi berarti kita udah rampungin ya untuk kolom 5 tentang keterkaitan substansi mata pelatihan. Untuk bagian kontribusi terhadap pencapaian visi misi organisasi kan masih sama ya seperti sebelumnya. Bagaimana pencapaian tujuannya mendukung visi dan misi. Kemudian untuk penguatan nilai-nilai organisasinya pun masih sama tentang kode perilaku dari setiap nilai, dari melayani, terpercaya, dan profesional. Gitu aja ya kali Ya, untuk profesional, ya salah. Oke guys, jadi untuk ini kayaknya udah cukup ya sampai di sini. Oke. Jadi Ini kita cukup ya untuk diskusi kontribusi dalam kolaboratif. ya, jadi berarti kita sekarang udah selesai dari ketujuh nilainya. Kita sudah rampungin semuanya. Jadi selamat. Terima kasih. Semua. Oke.